Halo semuanya, kembali lagi di channel Buna Dina. Lanjutan dari video sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas logika matematika bagian yang kedua. Kuantor. Untuk pengertiannya, kuantor ini adalah suatu ungkapan yang diterapkan pada kalimat terbuka dengan satu variabel dan dapat mengubahnya menjadi kalimat tertutup. Untuk kuantor sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, kuantor universal. Kuantor universal ini yaitu suatu pernyataan yang berlaku untuk umum, dilambangkan atau dibaca untuk semua nilai X. Lalu untuk kuantor yang kedua dinamakan kuantor eksistensial. Kuantor ini yaitu suatu pernyataan yang berlaku secara khusus, dilambangkan dan dibaca ada nilai X atau beberapa nilai X. Lalu untuk negasi atau ingkaran ini juga berlaku ketika pernyataan tersebut merupakan pernyataan majemuk. Untuk simbol-simbolnya ini bisa kalian lihat dalam tabel negasi pernyataan majemuk. Tabel ini bisa memudahkan kalian ketika menyelesaikan soal yang diberikan berdasarkan proposisi sesuai dengan pernyataannya. Selanjutnya kita akan membahas istilah converse, inverse, dan kontraposisi dalam logika matematika. Hubungan dari nilai kebenaran suatu implikasi itu bisa kita peroleh nilai converse, inverse, dan kontraposisinya. Untuk converse dari suatu implikasi P dengan pernyataan P dan Q, jika P implikasi Q, maka converse-nya itu Q implikasi P. Lalu untuk inverse-nya itu menjadi negasi P implikasi negasi Q. Dan untuk kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi P. Kemudian, dalam logika matematika, ini juga dikenal istilah ekuivalensi. Jika misalkan ada dua pernyataan majemuk, ini bisa dikatakan ekuivalen jika pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Pernyataan ekuivalensi ini ada dua, yaitu yang pertama, P implikasi Q, ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Dan yang kedua, untuk P implikasi Q, maka ekuivalennya yaitu negasi Q implikasi P. Ketika kita memiliki beberapa pernyataan, kemudian ingin kita tarik kesimpulan dari pernyataan tersebut, ada 3 metode yang bisa kita gunakan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Untuk modus ponens atau kaidah pengasingan, ini kita misalkan jika untuk premis yang pertama diberikan pernyataan P implikasi Q dan premis yang kedua itu ada pernyataan P, maka kita bisa menarik kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 yaitu pernyataan Q. Untuk modus tollens atau kaidah penolakan akibat, ini misalkan premis 1 dinyatakannya dengan pernyataan P implikasi Q dan premis yang kedua itu negasi dari Q. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil dari premis 1 dan premis 2 itu adalah negasi P. Dan yang terakhir itu silogisme atau sifat transitif. Misalkan ada premis 1 dengan pernyataan P implikasi Q dan premis 2 pernyataannya Q implikasi R, maka kesimpulan yang bisa kita ambil atau kita bisa peroleh dengan menghilangkan nilai pernyataan dari Q, kesimpulannya yaitu menjadi P implikasi R. Misalkan ada pertanyaan, apakah ingkaran dari pernyataan semua makhluk hidup perlu makan dan minum? Kita ketahui bahwa ingkaran dari semua itu adalah ada, sedangkan ingkaran dan adalah atau. Sehingga
ingkaran dari pernyataan soal di atas, yaitu ada makhluk hidup yang tidak perlu makan atau minum. Lalu untuk soal yang kedua, ini kita ketahui untuk premis yang pertama, jika hari hujan, maka ibu memakai payung. Dan premis yang kedua, ibu tidak memakai payung. Penarikan kesimpulan yang sah dari premis tersebut, ini bisa kita ambil menggunakan modus tollens. Kita misalkan pernyataan P yaitu hari hujan, dan pernyataan Q ibu memakai payung. Maka dari soal di atas kita bisa bentuk untuk premis yang pertama menjadi P implikasi Q dan premis yang kedua menjadi negasi Q. Sehingga dari modus tollens kita bisa tarik kesimpulannya yaitu pernyataan P dan pernyataan negasi Q, sehingga kesimpulannya yaitu hari ini tidak hujan. Untuk soal yang nomor 3, di sini kita ingin melihat nilai kebenaran dari pernyataan P dan Q implikasi negasi P. Untuk kolomnya sendiri ini bisa diisi jawabannya. Untuk bisa kalian isi, nanti bisa jawab di kolom komentar ya. Itu dia, sekian untuk pembahasan logika matematika. Terima kasih sudah menonton channel Bunda Dina. Jangan lupa untuk menonton dan subscribe channel ini. Tunggu untuk video selanjutnya ya. Terima kasih.